Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan bahas alur film bergenre kriminal, komedi, dan action dengan judul Cross. Film dibintangi oleh Hwang Jung-min sebagai Kang Mo, Yoon Jung-ah sebagai Mi-sun, John Hye-jin sebagai Jang Hae-ju, serta bintang terkenal lainnya. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan kegiatan seorang suami bernama Kang Mo yang tengah disibukkan oleh pekerjaan rumah. Sementara di kamar, sang istri masih tertidur lelap. Di sampingnya ada sebuah dompet yang tergeletak begitu saja. Dengan telaten dia siapkan semua kebutuhan istrinya. Setelah beres dengan urusan rumah, dia pun segera berangkat untuk mengantar anak-anak pulang dari sekolah. Kini ada satu anak yang belum dijemput ibunya. Sambil menunggu, mereka pun bermain putar-putaran yang ditutup dengan mabuknya bu guru, disusul datangnya orang tua murid. Di kantor polisi, nampak Mi-sun tengah menerangkan akan terjadi transaksi narkoba dalam jumlah besar. Sementara itu, anak buahnya mengumpamakan Mi-sun seperti buaya yang sekali tangkap hancurlah musuh. Selesai memberi pengarahan, Mi-sun mendapat info akan terjadi transaksi narkoba di tempat jual beli mobil bekas. Satu persatu kawanan penjahat dia lumpuhkan. Di tempat pimpinan mereka, Mi-sun mendapatkan nomor mobil yang dicurigai membawa narkoba dan itu terbukti benar. Menyadari kejahatannya sudah terbongkar, para gangster melawan, tapi semua sudah diantisipasi. Akhirnya mereka pun berhasil dibekuk. Keberhasilan ini mereka rayakan dengan berkaraoke bersama di rumah Mi-sun. Sementara yang lain berpesta, Sang-un melakukan terapi moksibu, yaitu teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang dilakukan dengan membakar ramuan pada titik akupuntur. Di kesempatan ini, Kang Mo minta tolong agar Sang-un memberikan pelindung pergelangan tangan pada Mi-sun. Dengan sedikit heran, dia pun menyanggupinya. Di sini lain, nampak seorang wanita menyimpan sesuatu di sebuah kotak. Sadar dirinya mengikuti, dia pun segera kabur dan berhenti di sebuah rooftop. Di sana sudah ada yang menunggu. Rupanya mereka tengah mencari file rekening yang sudah tidak ada lagi di tangan wanita tersebut. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Baru berhenti setelah wanita itu terjatuh. Setelah diperiksa, semua kabel CCTV putus. Akibatnya apa yang terjadi tidak terekam kamera. Untuk saja si wanita yang bernama Baek Sun-u mengenakan rompi anti peluru hingga berhasil selamat dari tembakan. Di sini Mi-sun memerintahkan bawahannya agar mengabarkan kalau Baek-sun meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Baek-sun meski tidak mati otak, tapi sekujur tubuhnya cedera hebat. Setelah keluar dari ruang Baek-sun, Sang-un memberikan titipan Kang Mo pada Mi-sun sambil berkata, istrimu itu baik sekali. Rupanya rekan polisi menganggap Kang Mo adalah istri Mi-sun, bukan suami. Di sisi lain, Kang Mo yang tengah membeli buah dikejutkan seorang wanita yang berlari hingga menabrak orang lain yang ada di belakangnya. Saat beradu tatap, Mo merasa pernah mengenal wanita itu. Dia tergerak untuk menolongnya. Melihat buku kehamilan jatuh tercecer, Mo segera mengambilnya. Dia tertegun saat membaca kalau pemilik buku tersebut adalah Jang Hye-ju sebagai ibu dan Kim Jung-san sebagai ayah bayi. Di sini Jang Hye-ju memberitahu kalau suaminya Kim Jung-san menghilang. Demi menenangkan, Kang Mo memeluk wanita tersebut. Dong-su dan Hyung-gi yang kebetulan ada di sana mengira kalau Kang Mo tengah berselingkuh. Dengan keyakinan itu, sampai di kantor mereka paksa seniornya masuk ke ruang interogasi. Rupanya mereka ingin masukan dari orang yang pernah diselingkuhi pasangannya. Dong-su yakin kalau Mo dan wanita itu tidak hanya sebagai teman, karena nampak mesra. Bahkan Dong-su meragakan ulang adegan Mo dan wanita tersebut dengan sedikit penambahan tentunya.
Di sisi lain, Misun yang kebetulan ada di sekitar ruang interogasi mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Alangkah terkejutnya Dongsu dan kawan-kawan mendengar suara teguran dari Misun yang menyesali tingkah mereka menggunjing suaminya. Padahal Kang Mo sangat baik pada mereka. Di tempat lain, Mo datang ke sebuah tempat dan menerima sesuatu. Saat ditanya apakah kamu akan kembali bekerja, tidak, kata Mo, lantas dia pergi. Sampai di rumah nampak Misun sangat kelelahan. Rumah terasa sepi. Malam itu Mo nampak gelisah. Kaleng yang dia terima di tempat laundry berisi dokumen penting, diantaranya paspor Korea Selatan, Cina dan Rusia atas nama dirinya beserta sepucuk pistol. Selain itu ditemukan juga selembar foto dia bersama yang lain, diantaranya wanita yang pernah Mo selamatkan. Semua dokumen dia bakar kecuali satu foto yang memperlihatkan sepasang suami istri beserta anak mereka yang masih balita. Scene berpindah ke 6 tahun yang lalu saat Kang Mo berada di Rusia. Waktu itu akan dilakukan pengiriman senjata dari Rusia ke Korea Selatan. Kang Mo sebagai komandan mendapat info adanya senjata ilegal yang akan dikirim ke Korea Utara, bahkan para pelaku telah mengubah arah kapal. Hal ini bisa terjadi kalau ada orang dalam yang bermain. Untuk itu Sang Mo sebagai komandan segera membentuk pasukan khusus yang tidak semua orang tahu. Junsan yang tidak mengetahui nampak bingung. Di sana terlihat Jang Hae-ju ikut membantu menginformasikan posisi aman lewat layar monitor. Sementara itu Kang Mo terus bergerak hendak melumpuhkan kapal tersebut. Saat mau memasang EMP pada kapal, temannya memberitahu kalau arah kapal sudah menuju Korea Selatan bukan utara. Jadi ada kemungkinan orang yang telah mengetahui operasi ini sudah merubahnya. Sesaat setelah EMP terpasang, maka kapal itu pun mati total. Untuk menghindari penangkapan, Kang Mo minta bantuan Jang Hae-ju agar mereka diarahkan ke lorong yang aman. Ternyata itu tidak terjadi karena Kang Mo dan Geum Sok malah ditangkap. Mereka diinterogasi dan ditanya password EMP. Geum Sok mohon agar komandannya bertahan. Tidak tega melihat temannya disiksa terus, Kang Mo menyerah. Dengan syarat penyiksaan dihentikan, akhirnya password itu pun dia katakan. Sayang mereka tidak menepati janjinya. Karena setelah itu Geum Sok dihabisi. Di tempat penyiksaan, Kang Mo melihat logo yang dia sendiri tidak tahu itu logo apa. Dampak dari kejadian tersebut, Kang Mo dipecat dan kembali menjadi warga sipil. Meski begitu, rasa bersalah terhadap Geum Sok kerap membuatnya sedih. Kini balita itu kerap diantar ke sekolah. Rupanya diam-diam Kang Mo berusaha menjaga anak tersebut. Satu hari, Dongsu dan kawan melihat Kang Mo bersama Jang Hae-ju lagi. Sementara itu di kantor polisi, Misun mengeluh dengan semakin banyaknya kejahatan. Kim Jung-san, atasan Baek Sun-woo, sulit dihubungi. Misun juga tidak mengerti dengan tingkah suaminya yang sekarang ini terlihat aneh. Tiba-tiba HP Sang-ung berdering. Melihat ekspresi kaget di mata rekannya, Misun penasaran lalu segera merebut HP tersebut. Kini giliran dia yang terkejut. Di sana terpampang foto Kang Mo bersama wanita lain. Kang Mo dan Jang Hae-ju pergi ke rumah Kim Jung-san. Berdasarkan pada dokumen yang ada, Jang Hae-ju mencurigai kalau suaminya tengah menyelidiki kasus korupsi di Kementerian Pertahanan. Tapi dia tidak pernah diberitahu sesalnya. Mungkin dia takut kamu khawatir, ujar Kang Mo yang mengetahui kalau temannya tengah hamil. Di sini Hae-ju memberitahu kalau dia menerima amplop dari orang yang tidak dikenal. Setelah mereka membuka, ternyata berisi ajakan untuk bertemu. Di sini lain nampak Misun mabuk berat. Dia memarahi temannya yang kerap memanggil Kang Mo sebagai istrinya. Sebagai detektif, tiap tuduhan harus dilengkapi fakta, ujarnya. Maka penyelidikan pun segera dilakukan. Dimulai dari rumah, tapi tidak ditemukan hal mencurigakan, yang ada malah dokumen kejuaraan menembak yang selama ini dia lupakan kini tertata rapi, juga sejumlah uang yang diselipkan dalam buku. Malam itu Kang Mo pulang terlambat. Ada urusan, katanya. Dengan alasan ingin refreshing dan pergi memancing, dia meminjam mobil istrinya.
Mendengar itu, Misun hanya diam dan mengizinkan. Keesokan harinya Misun dan Sang-ung menguntit Kang Mo. Agar tidak dicurigai, mereka menggunakan mobil warna pink yang ternyata milik ibu Sang-ung atau Misun sering memanggilnya senior. Saat melihat Kang Mo pergi, maka pengintaian pun segera dilakukan. Kang Mo masuk ke hotel. Dia bertemu seorang wanita. Melihat apa yang terjadi di depan mata dan mendengar tebakan Sang-ung yang cenderung buruk membuatnya tawa panas. Apalagi setelah tahu nomor kamarnya, emosi Misun hampir pecah. Tapi si senior berusaha mengingatkan kalau mereka belum mendapatkan cukup bukti. Agar bisa melihat apa yang dilakukan Kang Mo, mereka pergi ke atap, lalu mengintai menggunakan drone. Karena hanya bisa melihat gerakan tanpa mendengar yang dibicarakan, maka si senior berinisiatif buat dialog versinya sendiri. Jika tubuh dingin, hati pun dingin. Bolehkah aku duduk di sampingmu? Seolah Kang Mo yang bicara. Tentu tempat di sampingku selalu jadi milikmu, jawab Hiju. Misun yang sudah tidak tahan dengan kelakuan si senior langsung merebut remote hingga drone menabrak dinding gedung dan rusak. Tidak berapa lama ada pemberitahuan korban penembakan muncul di kamera metro. Mengetahui itu, Misun segera pergi. Mobil pink dia parkirkan persis di depan mobil lain. Melihat hal itu, si senior protes. Tapi Misun segera memberitahu kalau mobil itu lagi jadi umpan. Di kamar hotel, kamu menerima telepon dari seseorang yang menyuruh mereka datang ke kamar 637. Di sana mereka bertemu orang yang mengenal Kim Jung-san. Dia menerangkan ada proyek pertahanan sebesar 3,5 triliun won via kontrak palsu yang dipimpin oleh Jenderal Park. Kini tengah diselidiki Kim Jung-san. Saat mendebar pandangan ke sekeliling, Kang Mo menemukan logo yang pernah dia lihat di tempat penyiksaan. Di pertemuan ini, Kang Mo diberitahu kalau Kim Jung-san membentuk tim baru. Dia telah mencuri rekening dana Jenderal Park dan disimpan di satu tempat. Sekarang Kim Jung telah diculik oleh Jenderal Park. Begitu ujar orang tersebut sambil menyerahkan sebuah USB pada mereka. Di kantor polisi, Misun melihat Kim Jung-soo muncul di CCTV. Dia mengenalnya sebagai Presidir Dongbu, tempat Baek Seo bekerja, orang yang selama ini mereka cari. Setelah itu, Misun segera pergi untuk menarik umpan. Sampai di parkiran didapatinya video dan sidik jari target di mobil pink. Rupanya Misun sengaja parkir di depan mobilnya yang sedang dipakai oleh Kang Mo. Bukti dia serahkan pada Dong-soo untuk uji forensik. Setelah itu Misun mendatangi Hyunji untuk belajar cara mengkloning ponsel. Di tempat lain, Kang Mo memutuskan untuk membawa sahabatnya keluar dari tempat penyiksaan yang berkedok rehabilitasi. Sementara Jang Hee-ju akan mencari kendaraan dan denah gedung agar bisa membantu Kang Mo. Di rumah, Misun berusaha mengkloning HP suaminya. Di luar dugaan, Kang Mo bangun. Misun segera bergaya seolah sedang tidur sambil jalan. Di tempat kerja, Misun terus memantau pergerakan suaminya. Dia tidak mengerti mengapa Kang Mo berada di daerah pegunungan. Saat pulang, dapatinya rumah sepi. Dapur nampak kotor, tanda Kang Mo belum pulang. Melihat itu, Misun nampak sedih. Tidak lama kemudian, Kang Mo pulang. Diambilnya secari kertas yang bertuliskan, "Aku lembur, tidurlah dahulu." Tapi dapur bersih menunjukkan kalau istrinya tadi pulang. Misun kini mulai ragu dengan perasaan suaminya. Tapi hal ini dibantah oleh senior. Menurut dia, cinta Kang Mo tulus. Saking baiknya, dia saja ingin hidup bersamanya. Tidak berapa lama, Honggi datang memberitahu kalau Baek Sun sudah sadar. Misun coba mengorek siapa kira-kira orang yang akan menghabisi dia. Jenderal Park, ujarnya. Tapi dia sendiri belum pernah melihat orang tersebut. Yang pasti mereka memiliki simbol seperti ini, kata Baek Sun sambil menunjukkan sebuah gambar. Di tempat lain, Kang Mo dan Jang Hee-ju mulai melancarkan rencananya. Dia berikan kunci mobil yang biasa masuk ke camp, juga surat izin masuk ke Kang Mo. Sampai di gedung, Kang Mo masuk melewati sebuah lubang besar. Dari luar, Jang Hee-ju menerobos sistem yang ada di gedung
hingga dia bisa mengontrol penerangan dari jarak jauh. Saat listrik dipadamkan, inilah Kang Mo menyamar jadi orang gila yang membuat para penjaga ketakutan. Nampak Kang Mo bergerak terus dipandu oleh Jang Hae-ju. Sampai di tempat penyiksaan, dengan cepat dia lumpuhkan petugas yang ada di sana. Lalu dengan ambulan, Kim Jung-san berhasil dibawa keluar. Kabar larinya Kim Jung-san telah membuat petinggi keamanan Korea Selatan murka. Sementara Kang Mo pergi membawa Kim Jung-san menuju klinik yang ditentukan, Jang Hae-ju berangkat menuju sebuah gedung. Di sana dia melakukan Zoom dengan kolega-koleganya. Ketika salah satu dari mereka menanyakan belum hadirnya petinggi keamanan, sesaat kemudian dia muncul lalu dihabisi. Itu akibatnya kalau serakah, ujar Jang Hae-ju. Sambil melihat monitor, Jang Hae-ju katakan, pasti kalian pernah mendengar peribahasa, orang yang kuat menghadapi siksaan sekalipun akan membuka mulutnya pada saat dia merasa aman. Kepercayaannya pada Kang Mo membuat Kim Jung-san merasa aman untuk mengatakan rahasia yang selama ini dia pertahankan, yaitu letak USB yang berisi file rekening dana gelap yang dibekukan. Anak buah Jang Hae-ju yang juga ikut memonitor langsung bergerak menuju rumah Kim Jung-san. Di sisi lain, selesai dengan baik Sun-woo, Mi-sun diberitahu kalau pusat kamera telah menemukan tempat menghilangnya Kim Jung-san. Dia diculik sekelompok orang dari tempat tinggalnya. Kejadian tersebut tertangkap kamera CCTV yang ada di sekitar rumah. Selain terjadi proses penculikan, Mi-sun melihat sesuatu yang bergerak di ujung gang. Setelah diperjelas, ternyata Jang Hae-ju yang tengah mengintai dari jauh. Merasa ada yang tidak beres, dia pun segera pergi menuju TKP. Di jalan, Mi-sun coba menelpon Kang Mo tapi tidak aktif. Akhirnya dia pun marah sambil teriak, "Siapa wanita jalang yang kau kencani?" katanya. Di klinik, Kang Mo memberi kartu nama pada Kim Jung-san sambil berkata, "Maaf, aku terlambat." Setelah itu dia pun pergi. Dokter yang menerima perintah untuk menghabisi semua yang terlibat segera mempersiapkan suntikan sambil berkata, "Situasi ini sungguh menyedihkan, bukan?" Kalimat yang pernah Kim Jung-san dengar di tempat penyiksaan. Yakin mereka berkomplot dengan penjahat, akhirnya Kim melawan. Setelah itu diteleponnya Kang Mo untuk memastikan dia berada di pihak mana. "Aku melakukan ini demi kau dan Hae-ju istrimu," ujar Kang Mo. "Jang Hae-ju menghilang setelah kau dipecat," kata Kim Jung-san. Setelah itu terdengar suara tembakan yang membuatnya kaget hingga saat truk mendekat dia tidak sempat menghindar, lalu tabrakan pun terjadi. Yakin Kang Mo telah tewas, anak buah Jang Hae-ju segera melarikan diri. Di rumah Kim, USB yang mereka cari berhasil ditemukan, lalu dikabarkan pada Jang Hae-ju. Tidak berapa lama, Mi-sun muncul dan menyergap mereka hingga perkelahian pun terjadi. Setelah berhasil menjalin data yang ada di USB, Mi-sun menyerahkannya. Di luar dugaan, dia tempelkan alat kejut listrik pada USB hingga rusak. Menerima kabar buruk dari bawahannya, Jang Hae-ju murka. "Kau di luar rencanaku, siapa kau?" Mi-sun terdiam. Dia perhatikan tato yang selama ini jadi misteri baginya. "Kau Jenderal Park?" ujar Mi-sun. Mendengar itu Jang Hae-ju nampak kaget. Tiba-tiba dia daratkan beberapa pukulan ke muka Mi-sun. Disuruhnya orang yang pernah menyiksa Kim menyuntikkan obat. Demi menguatkan ancamannya, dia akan menembak Kang Mo jika Mi-sun bertahan tidak memberitahu di mana kopi data yang mereka cari. Melihat suaminya yang terkapar tidak berdaya, Mi-sun menyerah dan mengatakan kalau data ada di HP Kang Mo. Anak buah Hae-ju segera membuka HP Kang Mo dan benar data ada di sana. Sebagai imbalan, Jang Hae-ju instruksikan agar Kang Mo dihabisi. Mendengar itu, nampak Mi-sun sangat marah.
Di rumah sakit, Kang Mo berhasil melawan lalu pergi mencari Jang Hae-ju. Sementara itu di TKP polisi menemukan handphone Mi-sun. Setelah data didapat, Jang Hae-ju bersiap mengadakan Zoom meeting. Saat Mi-sun mau disiksa, Kang Mo datang langsung menyerang. Di sini Mi-sun seperti tidak percaya melihat apa yang dilakukan suaminya yang selama ini dianggap sebagai istri baik oleh dia maupun anak buahnya. Marah dan kaget membuat Mi-sun diam seribu bahasa meski mobil mereka ditambaki dari berbagai arah. Untuk menghambat pergerakan musuh, Kang Mo berusaha melepaskan selang yang ada di mobil, tapi sulit dilakukan. Sadar dalam bahaya, Mi-sun coba membidik tali pengikat selang dan berhasil. Menyadari telah membuat salah, akhirnya Kang Mo minta maaf dan memberitahu siapa dia di masa lalu. Kang Mo tidak mau mengungkit hal itu karena selain ingin melupakan juga takut Mi-sun tidak dapat menerimanya. Ini pernikahan. Meski semua orang membencimu, aku ada di pihakmu, ujar Mi-sun yang mulai luluh. Berikan sepatuku, ayo kita tangkap dia, perintahnya. Di kantor polisi, Sang-ung didatangi tim investigasi militer. Mereka membawa surat perintah agar kasus penembakan Mi-sun diserahkan. Untuk itu akan dilakukan penggeledahan. Tiba-tiba Sang-ung menerima telepon dari Mi-sun. Senior yang kebingungan bertingkah seolah itu telepon dari istrinya. Dia panggil Mi-seong dengan mesra membuat Dong-soo dan kepala polisi bingung karena setahu mereka senior berseteru dengan mantan istrinya. Mi-sun dan Kang Mo yang sudah sampai di rumah Kim Jung-san segera mengambil HP yang dia sembunyikan. Tapi sayang datanya sudah dihapus. Kang Mo serta Mi-sun segera mempersiapkan senjata yang akan dibawa untuk menghadapi Jang Hae-ju beserta anak buahnya. Melihat mobil pink yang akan mereka pakai, Kang Mo merasa familiar dengan mobil tersebut. Rupanya dia lupa pernah mendorongnya. Ketika ditanya bagaimana cara masuk bunker, ada jalan rahasia di sana, jawab Kang Mo. Di satu ruangan, nampak Jang Hae-ju tengah menunggu proses pencucian uang lewat perusahaan Bahama dan dialihkan ke kripto yang kini sudah mencapai 95%. Perlu 13 menit lagi untuk selesai. Kang Mo dan Mi-sun masuk ke ruang kendali listrik untuk mematikannya, hingga proses pencucian uang pun berhenti. Merasa terdesak, Jang Hae-ju coba melarikan diri. Melihat penjaganya sudah pada tumbang, tiba-tiba ada yang mengajak melarikan diri. Hae-ju pun segera masuk dengan membawa serta tas harta karunnya. Saat dia berteriak sambil marah memaki Kang Mo, orang yang ada di depannya membuka topeng. Sadar dirinya terjebak, dia pun berusaha berontak. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka, rupanya itu pengawal Hiju. Maka terjadilah baku hantam di antara mereka. Mi-sun yang melihat suaminya terpojok segera membantu. Keadaan ini Hae-ju manfaatkan untuk melarikan diri. Mi-sun segera menghentikannya dengan satu tembakan. Hae-ju yang sudah terjebak coba bernegosiasi dengan cara membagi hasil uang curiannya. Tentu saja ditolak. Semua yang ada di tas Mi-sun bawa untuk diserahkan pada petugas. Demikianlah Sobat Arsy, film ditutup dengan sebuah kemenangan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.